Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya acara tausiah bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Hafidin dari Jalan Batam, dan seperti kita ketahui yang dahulu Ustaz Muhammad Rahman untuk menandakan akhir yang ini kata-kata. Jadi kita dapat ada 5 hakim. Nah, pertanyaan kepada Yang Mulia Ustaz Ahmad Hafidin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa 'indahu bidzalika kitabun kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah wa asbagha 'ala khalqihi an-ni'mah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa ammah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nasihil ummah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum bi inkashafa anhul ummah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil musdaqul qailin qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakatul fitri tuhratun lis-sha'imi min ar-rabath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bil mutakallim wa sami' wa yadkhulani bi syafa'ati hadha nabiy syafi' wa yatarawahani bi rafi dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak tuan guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dan jajaran panitia di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Islah yang kita sama-sama muliakan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah karena kita sekarang berada pada hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Semoga segala ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan segala amal saleh yang Allah mudahkan kepada kita itu semuanya dijadikan bermanfaat dan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula nantinya kita dapat diberikan izin kepada Allah taala untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih baik dan lebih bagus lagi dan mendapatkan karunia-karunia Allah berupa malam qadar dan lain-lain sebagainya. Dan kita berharap semoga setelah Ramadan ini tetaplah kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Karena itu kita harapkan bersama-sama. Karena apabila Allah telah memudahkan hamba untuk melakukan suatu kebaikan, suatu tal ibadat, berarti hamba itu adalah hamba yang dicintai dan diridhai Allah. Itu menjadi tanda dari Allah ketika dia mencintai hambanya, dia gunakan hamba itu untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berhubung kita berada di penghujung bulan Ramadan ini, maka panitia memang sudah ada beberapa berdahulu minta supaya ulun membicarakan masalah zakat fitrah ini. Yang mungkin ulun bisa membacakan seala kadarnya menurut pemahaman-pemahaman yang didapatkan dari kitab-kitab yang pernah ulun pelajari. Para hadirin wal hadirat, nama zakat fitrah ini ada 3. Ada namanya zakat fitri, ada namanya zakat fitrah, dan ada namanya zakat badan. Yang paling rancang kita pakai adalah yang di tengahnya lah, zakat fitrah lah, yang sering kita pakai dalam sehari-hari. Kamana berfitrah, itu kan? Aku nukar beras bacang berfitrah, itu kan? Ada dah nak berfitri.
Ternyata redaksi dari Nabi menyebutkan zakatul fitri. Sehingga sekarang ada di selebaran-selebaran ini lafaz niat zakat fitrah. Misalnya nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Apakah itu salah? Bujur saja berdasarkan noneh karena punya sumber masing-masing. Pertama kita bahas zakatul fitri. Kenapa dinamakan fitri? Karena itu diwajibkan ketika orang berbuka puasa. Ketika habis Ramadan, lalu kan berbuka puasa di Ramadan masuk 1 Syawal, lalu hukumnya menjadi wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Lalu dinamai zakat fitri. Zakat selesai berbuka puasa masuk 1 Syawal. Nah, itu namanya. Jadi sesuai lawan keadaan yang sedang terjadi di saat mengeluarkan zakat tadi. Tapi ini kita jarang menyebutnya lah. Kita sudah menjadi bahasa kita zakat fitrah. Adapun zakat fitrah, kalau pernah baca di kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu disebutkan itu dari bahasa para ulama fuqaha, ulama fikih yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Tapi kalau dari teks hadis Nabi zakatul fitri tadi kan. Nah, itu. Jadi bujur saja keduanya. Itu maknanya apa? Al-khilqah. Khilqah itu apa? Awal-awal kejadian. Kenapa? Karena harapan kita ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Nah, itu lalu kembali seperti bayi yang baru lahir. Jadi zakat fitrah kembali menjadi suci seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Nah, itu anunya tafakulnya kan. Lalu sering kita menyebut zakat fitrah. Nah, ketiga zakat badan. Itu memang ada hadisnya juga kan, atau dari bahasa agama juga zakat badan. Kalau orang bisi benih berzakat, benihnya dikeluarkan leh. Orang bisi binatang ternak berzakat, binatang ternaknya dikeluarkannya kan. Orang bisi duit berdagang, duitnya dikeluarkan sebagai zakat. Kalau zakat badan pun apa juga? Jangan sama memaham kayak itu kan. Lalu badan dikeluarkan juga lah. Dijulung ke orang ada kayak itu pahamannya. Artinya ketika disebut zakat badan, maka yang kita makan, yang kita keluarkan. Nah, sehingga orang berfitrah itu menggunakan makanan pokok yang ada di daerahnya, gitu kan. Amun mahir makan beres nang talarang, jangan berfitrah beres nang uhul loh. Nah, itu bisa nang jadi kada sah anu zakat fitrahnya kan. Jadi bila kita kayak apa mahir kita makan jenis nang beres nang kita tukar nang kelasnya nang ini gitu kan kita fitrahkan. Ada nang bagus lagi, nang mahir makan beres nang sederhana, waktu fitrah keluarkan nang apa harat. Kenapa? Masih sekali mustawa loh kan. Siapa ada menaiki kan? Apalagi kan nukarnya di bulan puasa. Nah, itu kan bulan puasa kita tahu aja nilai kita berinfak, nilai kita mengeluarkan sesuatu harta untuk kebaikan untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau orang mahir makanan nang tauhu, dia berfitrah nukaran terbaik, bagus lagi. Ada apa loh Ada apa itu kan? Malahan bagus lagi. Dan tafaulnya apa? Mudah-mudahan ekonomiku meningkat tahun ini. Itu kan siapa tahu pian asalnya makanan nang beres nang uhu jadi beres harat gara-gara untuk fitrah mengeluarkan nang harat pada pemakan seorang. Lalu Allah Ta'ala naikkan ekonomi sampian, Allah Ta'ala tingkatkan usaha pian, lalu pian kawak menukar beres harat tadi untuk makanan sehari-hari. Kan nyaman lain juga kisahnya lah. Nah, nang makan nang biasa lawan nang taharat kan lain juga kan kisahnya. Pasti keluarga senang loh. Nah, itu di antara tafaulnya atau harapannya kan ketika kita mengorbankan sesuatu nang baik itu kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kisahnya nang Qabil dan Habil itu kan. Ada Qabil berisi tanaman-tanaman leh, ada Habil kan bagi binatang ternak. Lalu disuruh Nabi Adam berkorban kan ketika hendak memilih bini. Padahal sudah ada pilihannya dah. Tetap ada percaya kan. Bukti kan. Siapa yang terima korbannya gitu kan nanti diterima di jodohnya. Nah, lalu ada si Qabil beristilah memilih tanaman makanan dari jaka gendum kan pilihnya nang uhu lalu itu dijadikannya persembahan untuk dikorbankan. Ada Habil binatang yang paling disayangi, domba yang paling disayangi itu nang dipilih yang paling sehat, yang paling bagus domba itu nang dikorbankan. Akhirnya ampun Habil nang diterima. Nah, itu kan karena mengorbankan yang terbaik. Jadi kita berusaha lah demikian. Ketika berfitrah itu kan kita usahakanlah engkau kita cari nang bagus supaya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita mau mengaitkan ayat itu kan kalian tidak akan mencapai suatu kebaikan kecuali kalian mau
mengorbankan sesuatu, kalian infakkan sesuatu yang kalian cintai. Nah, itu kan pada kawan harap benar kita. Ya, baik, marilah kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Para hadirin wal hadirat yang ada di luar masjid ini, rahimani wa rahimakumullah. Jadi zakat badan artinya apa makanan pokok yang kita keluarkan, itulah sebagian apa zakat badan dari pemakan kita yang kita keluarkan. Kalau dari tekstual hadis Nabi kan, hadisnya ada tamu sinilah ulama ada bawa di kitabnya, itu kan zakat itu dari gandum, kurma, anggur, lawan, tijuk. Itu kan yang dikeluarkan itu zaman Nabi itu yang dikeluarkan zakat fitrah itu makanan pokok di kota Madinah itu kan gitu. Kada tahu buat beras. Nah, itu kan buat beras loh. Jadi teks hadisnya kayak itu. Nah, sehingga mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Hanafi mereka tidak mengatakan sah kalau berzakat pakai beras. Kenapa? Karena beras kada terbuat dalam teks hadis Nabi. Itu kan? Ada kita mazhab Syafi'i menggunakan kias. Ketika kurma makanan pokok di negeri Arab, gandum makanan pokok di negeri Arab, lalu kita beras makanan pokok di negeri kita, maka beras kawa kita gunakan untuk berfitrah. Atau kita hari raya haji kurban kan, orang kurban apa? Unta, sapi, kambing. Kita apa dikurbankan? Hadangan Nah, itu kan kias nyatanya. Sama-sama binatang ternak sah juga kan kurbannya dengan hadangan tadi atau di kerbau ya lah. Ya begitulah kita menggunakan kias. Cuma dari 4 mazhab ini menurut kitab itu kan disebutkan ada 3 mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. 3 mazhab ini berpendapat kada boleh berfitrah pakai duit. Artinya apa? Zakat beras itu kan dihargai berapa nih? 1 gentang fitrah itu 3,5 liter. Lalu itu dinilai duit, dizakatakan fitrah dengan duitnya langsung. Menurut 3 mazhab itu kada sah. Mazhab kita Syafi'i, Maliki lawan Hambali. Adapun mazhab Imam Hanafi itu mengatakan sah, malah lebih utama lagi pakai duit. Seperti bari orang baca kitab Durratun Nasihin. Bari kami orang baca kitab Durratun Nasihin dipakai orang baca ceramah-ceramah. Di situ ada bab tentang zakat fitrah, lalu di situ menganjurkan lebih afdal pakai duit daripada langsung makanan pokok. Sekalinya kitab itu pengarangnya bermadzhab Hanafi. Madinah di situ akan menunjukkan benar supaya orang fitrah pakai duit. Nah, dari kitab Durratun Nasihin itu rata-rata kan tuan guru beri pesantren pasti ada bisi kitab itu. Karena banyak itu tentang apa cerita-cerita dan faidah-faidah untuk bahan berceramah. Nah, jadi dapat di mazhab Hanafi mengatakan lebih afdal pakai duit. Kenapa? Karena duit itu kegunaannya macam serba guna kamana gunakan namun beras kan ditaruhi kalawasan apa bahulak kamlah. Nah, itu duit ditaruhi setahun gitu bapaknya. Nah, di situ. Tapi ini bukan mazhab kita Syafi'i. Amun kita hendak juga fitrah pakai duit. Pasal kita bertaklid kepada mazhab Imam Hanafi. Bertaklid kepada mazhab Imam Hanafi. Jadi kita bantu pakai duit. Cuma pulang kita kembali kepada tadilah ketika mazhab Hanafi itu hanya membatasi kepada benda-benda zakat fitrah itu makanan-makanan yang disebutkan Nabi aja. Bila Nabi kadang menyebut jangan dibuat pas beras tak tinggal. Mazhab Hanafi kan mazhab Hanafi kada sah zakat fitrah pakai beras. Karena ada teksnya, ada hadisnya dari Nabi. Bahwanya harus sesuai dengan tekstual hadis Nabi. Bahaya apa kita bila kita hendak berfitrah pakai beras lalu kita napa ngarannya nih? Bapak bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, kita cari berapa harga kurma 3,5 liter, berapa harga gandum 3,5 liter, berapa harga keju 3,5 liter. Ternyata untuk tamu catatannya ada nama mendapatkan bila nukar gandum 3,5 liter harganya 140.000. Himbung bener nama nerima leh, yalah. Amun pakai beras jangan nukar beras berapa paling 50.000. Ini 150.000. Bapak ada juga orang anak tetap ya aku jangan praktis saja aja. Datang ke mana ke orang berfitrah misalnya kan orang di rumah-rumah berfitrah nih, aku nak praktis saja. Bisa aja Pak itu. Cuma orang nang di rumah nang menerima zakat fitrah ini kan menyediakan beras. Jadi kan datang anak nukar lo beras toh. Iman nukar beras hanya berasnya difitrahkan. Itu tetap pakai fitrah pakai beras. Cuma nukar lo kan. Itu.
Atau misalkan ada orang menyiapkan beras, pokoknya kerjasama dari panitia penerima zakat fitrah dengan orang jual beras kan. Kita kasih tahu, kalau beras nangkain harganya, nah, kalau beras dulu hanya dibawa kepada orang penerima zakat fitrah. Jadi pada hakikatnya tapi fitrah pakai beras. Cuma kan kadang nukar dahulu kan, karena panitia sudah menyediakan. Ada juga kayak itu orang memberikan solusinya. Itu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib dengan kesepakatan 4 mazhab. Ijma' ulama sudah mengatakan wajib pokoknya berfitrah dengan syarat-syaratnya nantilah. Kemudian waktu-waktu untuk berfitrah itu ada 5, sehingga hukumnya menjadi 5. Ada pertama hukumnya wajib. Bila bertemuan dengan waktu ini, maka berfitrah itu hukumnya wajib. Yaitu apabila orang Islam ini menemukan akhir Ramadan dan 1 Syawal. Nah, kita kemarin misalkanlah lalu buka puasa, nah bila kita buka puasa, otomatis sudah kita berjumpa dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Maka yang berbuka puasa itu kita sudah kena hukum wajib kita berfitrah. Nah, itu. Kalau kita mencukupi syarat. Nah, apa syaratnya? Kita mempunyai kelebihan harta malam hari raya dan siangnya. Mayu bacang kita makanan sekeluargaan. Itu aja. Kayak aja aku aja, beres karing aja. Duit habis. Nah, fitrah malam ini aku aja. Bujur kan beres habis, puasa aneh. Habis malam terakhir kan bacang besar orang berbuka nih habis lagi. Malam hari raya bujur habis beres habis. Duit gak ada lagi. Ada bisa HP 5 juta harganya. Jual HP kalau nih. Kenapa HP larang kalau nih? Nah, HP juga kawa berfitrah nah. Atau ada orang di si HP juga kada ada harta nak dijual. Dasar bujur habis kalau nih. Malam hari raya, ya itu pasrah kan. Oh, sekalinya datang orang berfitrah sampai 20 bungkus kalau nih. Nah, ini dapat fitrah orang, secara berfitrah pulang juga. Nah, itu. Jadi bila malam hari raya lawan siang hari itu punya kecukupan harta, pacang makan sekeluargaan, berarti orang itu kelebihannya itu wajib difitrahkan. Kayak itu hukumnya lah. Jadi harta itu kan ada bukan beras. Atau bisa duit dari rekening banyak haloneh. Yure duit habis dari duit tapi dari rekening banyak lagi. Nah, itu mayo berarti kan pacang makan malam hari raya dan siang hari raya tadi. Nah, begitu hukumnya. Jadi kalau orang hanya menemukan satu aja dari 2 waktu tadi, misalkan ada bayi lahir imbah maghrib hanya lahir bayi tadi, wajib berfitrah lah. Bayi itu wajib difitrahi lah, kada wajib difitrahi. Kenapa? Karena inya kada bertemu dengan akhir Ramadan, hanya berjumpa dengan 1 Syawal, maka bayi ini kada perlu difitrahi. Atau ada orang mati para maghrib 5 menit di buka puasa mati orang nih, kada wajib difitrahi. Kenapa? Karena inya kada menemukan 1 Syawal. Tapi kalau orang meninggal maghrib, berfitrah adalah difitrahi oleh anak keluarganya kan. Atau bayi lahir sebelum maghrib hingga berjumpa dengan 2 waktu tadi antara akhir Ramadan berjumpa dengan kadonya dengan 1 Syawal si bayi tadi, maka wajib difitrahi oleh orang tuanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua namanya adalah waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang utama. Artinya selainnya wajib kan ditambah lagi nya punya kelebihan nilai dari yang lain. Wah ya bang itu dapat keabdalannya, yaitu ketika dia mengeluarkan zakat fitrah sudah masuk hari raya. Artinya sudah subuh, ibadah subuh dah. Hanya fitrah. Tapi sebelum mengerjakan salat Id. Itu paling abdal waktu kita hendak berfitrah. Namun untuk menujur misalnya kan hendak ke masjid ini nah, taliwati rumah orang yang kita hendak fitrahi, pasti itu lah. Jadi subuh-subuh tuh bawa beres sajur kan, singgah tuh ke rumah orang yang kita fitrahi, hanya kita ke masjid. Itu kan. Jadi malam harus berfitrah lo kan. Mau ting waktu pagilat pak. Kalau hendak manggawi itu. Jadi jadi guru sekumpul bahari bila ada sidin suatu padilat tuh gawi baru sekali sidin. Kan misalnya kita tak berulang alih menggawi lah. Nah, sekali kita menggawi supaya kita tak masuk orang yang pernah melakukannya. Nah, itu. Jadi hendak ke masjid, hendak hari raya, berfitrah lah. Ayo kan, aku jadi niat kayak itu aja. Esok aja aku kada malam ini kan berfitrah lah.
Soknya ke masjid nyawa fitrah aja. Nah, sakanya kamahiran pangana. Kamahiran sudah ke masjid mengunyor ke masjid. Kadang bau beres pangana. Pas dia imam mau khutbah kan, pas menyinggung masalah zakat fitrah. Astagfirullah. Aku belum berfitrah aja kayak paneh. Nah, lo gelisah kan paneh. Tontong salat Id, boleh suka rumah ambil beres kan berfitrah. Kayak apa hukumnya ini? Orang kada ingat kada apa ae lo paneh. Kada ingat kada apa ae, kada sing haja malah betakan nih. Berarti kan kada apa ae tetap ae waktu padilat kan dapat inya itu. Karena inya kada sing aja. Nah, jadi bagus saja pian berniat-niat lah hendak manggawi gitu kan. Nah, cuma sambil hati-hati juga kalau perlu pesani lah keluarga lo supaya kalau dia mengatakan juga kan. Nah, hendak ke masjid bahwa apa tadi beres hendak berfitrah dan misalkan hendak itulah. Dan ketiga adalah waktu jawaz, waktu nang boleh, artinya sah berfitrah waktu itu, yaitu mulai 1 Ramadan. Nah, jadi kalau hendak berfitrah 1 Ramadan, silahkan itu boleh. Cuma kayak ini pangalihnya pulanglah berfitrah di bulan Ramadan nih. Bila ada nang mati, apakah nang berfitrah kah? Nang difitrahi kah mati? Maka zakat fitrahnya dibulikakan. Kenapa? Karena kada ada nang sahnya jadinya kan. Orangnya ini kan mahadang bila berjumpa dengan akhir Ramadan yang 1 Syawal hanya wajib berfitrah mana? Inya manda berdahulu nih. Julung berdahulu. Nah, itu. Kecuali berbandir berdahulu. Bila terjadi apa-apalah ini berilah ini kan. Ayo aja. Nah, maka gugurnya menjadi sedekah sunnah. Misalkan nang berfitrah atau nang difitrahi nang meninggal kan sebelum berjumpa 1 Syawal tadi. Itu kan. Maka tambahkan di barisnya aja. Nah, wah itu karakannya biasa kan. Yang kira sama lang itu kurang lebih dari itu kan. Lalu itu dijadikan penggantinya. Kalau orang berfitrah tadi berdahulu di Ramadan tadi kan. Jadi hal-hal nang itu. Kemudian lagi nang keempat adalah waktu karahah, waktu nang makruh. Inilah hukum dasar tak wajib. Cuma kan inya melakukan melambetakan tuh karena makruh. Fitrahnya tak wajib lah, jangan tiga-tiga fitrah itu kan berdosa. Cuma kan ketika inya menjatuhkan fitrah itu ke waktu ini, maka menjadi makruh. Nah, menjatuhkannya itu menjadi hukum makruh. Yaitu bersengaja melambetakan berfitrah sampai tuntung salat Id. Sampai waktunya kemarian. Nah, bila masuk ke maghrib malam kedua Syawal, tadi makruh, haram melambetakan ke situ. Ini sengaja melambetakan hingga tuntung salat Id kerja berfitrah. Waktunya sampai 3 matahari makruh tadi. Boleh hukumnya kada makruh. Malahan bagus lagi kalau orang berfitrah tadi ada yang dihadang. Misalkan orangnya banyak kumpul lah sekeluarga ini nah, ya ke 10 kantongan, 10 ikong berfitrah nih. Nang dihadang keluarga. Kalau dia datang dari manakah? Mulai luar daerah kan. Nang datang nih, hendak datang ke sini. Sedangkan keluarga ini orangnya miskin. Nah, perlu nih kan keluarga ini dibantu kan ketika kita berzakat kepada keluarga kan dua dapatnya. Pertama kita menggugurkan kewajiban kita berzakat, nang kedua apa? Silaturahim. Cuma keluarga ini kan sapupo lah, marina kemana kan atau parah itu nah, atau ada jauh lagi amun nang abah kain ini tuh alih lah kisahnya tuh kan bilanya wajib nafkah ada kawa kita berzakat ke situ kan. Nah, kadang-kadang kalau karena tanggungan kita atau ada kawa kita berzakat kepada yang kita tanggung. Nah, itu kan jadi kalau nya sapupo kan kita jauh sudah ada sarumah lagi itu kan. Nah, itu afdalnya bagus kayak itu. Jadi kisahnya kan orang ini menghadang keluarga datang aja nih sebelum salat Id datang aja. Mungkin tulaknya mulai sebelum subuh tulakan orang tuh. Nah, kita aja nambah 10 kalau gini nah perkumpulan nah beres kita nih. Harus saya julung lo. Karena bila datang kalau kita julung kayaknya sebenarnya. Akurnya. Nah, menghadangi keluarga nang miskin tadi nang berhak menambah zakat fitrah tadi. Oh, sakalinya tak berujur apakah di jalan tuh kan lalu talambat datang. Sampai orang salat Id kan dia datang. Pas pukul 11 hanya datang kan. Nah, kayak panggil kada makruh. Tetap ini mendapatkan nilai waktu fadilat tadi kan. Kenapa? Karena masalahnya nang dihadang ini belum datang. Gitu. Dan bagus kan mana menghadang nang keluarga nang bagus, keluarga nang apa deh? Keluarga nang berhak menerima zakat fitrah tadi. Atau menghadang orang saleh nang fakir, orang baik kan, orang apa ibadah, fakir rohnya itu dihadangi pas tadi talabat. Itu kan tidak apa-apa. Kada jadi makruh. Nang kelima adalah waktu haram. Fitrahnya tetap wajib, tapi menyengajakan waktu sampai ke situ haram hukumnya. Yaitu lambat berfitrah hingga habis hari raya masuk ke tanggal 2 Syawal, malam kedua tadi. Nah, itu. Maka itu menjadi malam betakannya itu haramnya. Fitrahnya tetap wajib,
Hingga ketika dia berfitrah sudah malam kedua bulan Syawal, itu hukumnya adalah zakat fitrah itu mengqadha ngarannya. Nah, itu mengqadha kan. Tapi kalau memang duitnya ada belum, hartanya ada belum, lalu kalambat datangnya harta tadi atau kada haram juga. Atau kada menemukan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sugih bertaan ngono lalu ada hadang pas sampai tak malam keduanya debat, nah itu kada haram juga. Jadi kan ada suatu alasan yang lain, itu kan yang membolehkan. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi fitrah itu wajib atas diri kita. Kalau kita bisi bini kan, bini itu adalah tanggungan kita wajib memfitrahi bini. Atau kita bisi anak, maka anak itu tanggungan kita wajib kita fitrahi. Benar, halus kalau kan? Nah, itu semuanya wajib berfitrah. Ada mahadang tuhal, anak hanya lahir difitrahi juga. Kalau menjumpai akhir Ramadan dengan 1 Syawal. Kemudian berapa kadarnya fitrah itu? Dalam bahasa fikih itu 1 sa'. Sa' adalah sa'un. Itu kita nyebut 1 gentang. 1 gentang fitrah. Jadi saikung orang 1 gentang fitrah. Amunnya penjak ada menyula lalu saya kitanya bisi sakadarnya. Sakeluarga orangnya berlima misalnya kan. Kalau fitrah berdua aja. Nah berarti kan abahnya mempunyai fitrah. Nah anaknya kayak loh. Kayak itu kan. Atau aja fitrahnya kurang pada 3 liter tadi kan, tak oleh 2 liternya, 2 liter ini fitrah kan. Jadi tercerita dari guru sekumpul berkisah ada orang menuntut ilmu di Makkah, mungkin kan bukan guru-guru sidin kan lah kisahnya tuh. Jadi di Makkah menuntut ilmu, tabulunjur kan kiriman sakit kisahnya nih, maka hari raya. Nah, saikong kada mayu fitrah, saikong kada mayu juga sama beratan diisi makanan kada mayu fitrah beratan. Akhirnya kayak apa? Lalu berempat, kisahnya cuma berempat jadi guru kisahnya. Lalu mereka sepakat berempat tadi. Nah, ini kita beriakan aja nah makanan kita dalam salah satu liter kita nih. Lalu kan bertiga memberiakan pada seikong. Nah, terima aja lah seikong ini. Kumpulakan. Nah, mayo kalau fitrah atau kadalah. Nah, lalu nang seikong nang menerima tadi difitrahkannya lawan kawannya. Lawan kawan nang sakit nih kan sama bersakit beratan nih. Lalu kan udah nang orang memberi sarang tak kumpul ke saurang di makanan tadi ya kagendom misalnya kan lalu difitrahkan ke kawan diterima oleh kawannya nih kawan ini berfitrah pulang karena memiliki lalu kan ada yang memiliki berfitrah pulang kawan saikongnya ini pulang fitrah pun saikongnya nang ketiga tadi berfitrah kepada nang pertama nih pas berempat berfitrah berataan banyak bang barisnya apa barisnya di atau apa gendumnya apa kita makan bersamaan nah bermasakannya lah ya tuh kan jadi fitrah dapat makanan bersamaan berataan. Kenapa? Karena mereka alim-alim berataan mana? Nah, mun kada alim kan aku dibayu je. Parya fitrah. Aku dibayu, pakai fitrah pas ada dapat pahala fitrah. Karena alim berataan kan lalu diberikan ke saikong lalu difitrahkan kepada salah satu kepada masing-masing kan. Ini dikasih sini akhirnya taburi kepada yang pertama tadi. Itu cerita guru sekumpul bahari artinya kan mereka alim kan tahu dihukum lah itu caranya. Sehingga dapat juga pahala berfitrah tadi. Para hadirin wal hadirat jadi 1 sa' atau 1 gentang fitrah itu adalah 4 mud. Nah 1 mud itu kurang pada 1 liter. Kayak Pak, bila ini fitrah ini kan berapa jar? 4 liter setengah, 3 liter setengah tak? 3 liter setengah aja fitrah itu kan. Kalaunya mud 4 mud, berarti kita gana liter pada mud mana? 4 mud. Sedangkan liter 3 liter setengah. Ada dari itu lu ingat waktu anak tuh 3 liter sabeli susu lah. Berarti kan 3 liter sepertiga mungkin lah. Wah ini kan orang diapiki orang, naikkan orang 3 liter setengah. Kalau bertimbang 2 kilo, 75. Ada juga mengapikakan, kenapa kan 3 kilo aja. Nah, ada juga 3 kilo mencoba bertimbang kan. Kalau di Jawa itu kan bertimbang nih baris lah. Ada kita kan batakar akhirnya. Nah begitulah kurang lebih kata ulama. Jadi dalam kaidah untuk menentukan fitrah ini siapa yang wajib dinafkahi maka wajib difitrahi. Itu secara umum lah. Ada bang yang terkecuali karena ada terkecuali karena pada kaidah gini kan. Kita misalnya nak kayak mama tiri misalnya kan. Nah, bini abah nih abahnya kadang si abahnya kadang mampu menafkahi lalu si anak menafkahi bini abahnya. Nah, makanya wajib menafkahi tapi nya kada wajib memfitrahi. Itu kan terkecuali katanya. Pokoknya secara umumnya bila wajib dinafkahi maka wajib difitrahi. Kayak paman anaknya guna sudah, anaknya balik sudah bisa bicara sudah kan, kayak apa aja, abahnya masih yang pitarahi ke anaknya nih, anaknya bisa bicara sudah, masih abahnya yang pitarahi.
Nah, kalau anaknya sudah balik, inya sudah berhak berniat saurang kan? Maka si abahnya ini ketika hendak memfitrahi bebedah ke anak itu. Ikam nakai bisa makabaris karena abah bisa memfitrahi ikam. Bahaya. Ya dah, itu kan beizin katanya. Amun anak ada tahu-tahu, tang memfitrahi jakuitan, ada boleh. Bukan kedua ada sah atau ada sah jadinya. Ada sah jadinya kayak itu. Jadi harus ada izin dari si ampun diri. Atau kuitannya nukar beres kok nih. Nah, ikam fitrah bisa kan? Naik hendak fitrah, ambil beresnya nah bisa berniat saurang lagi nya kan. Nah, kayak itu. Pokoknya bila kuitan memfitrahi anak, sudah balik, sudah berusaha saurang, maka harus ada sepengetahuannya. Tapi kalau anak ini sudah balik tapi masih perlu ongkos nafkah dari orang tua, seperti penuntut ilmu, nah maka kuitannya memfitrahi tanpa sepengetahuannya dapat. Karena masih dalam tanggungan. Ini anaknya sudah bisa begawi kan, sudah cari saurang, sudah mandiri, sudah inya. Maka ketika kuitan memfitrahi anak harus ada sepengetahuan anaknya atau diizinkan oleh anaknya tadi. Amun kini panjang kekanakan 10 tahun belum balik lagi, lalunya tulak ke mana, ke guru atau siapa kan nama dari majalah fitrah, lalu situ dilajari ulang berniatnya. Yang penting kuitannya mengizinkan. Maka menurut pendapat yang kitab i'anah itu sah aja taukilun niyah kepada mumayyiz. Jadi kan kuitan itu mengizinkan, mewakilkan niatnya untuk berfitrah dari kepada anaknya yang sudah mumayyiz. Kan 10 tahun itu mumayyiz sudahlah. Amun 7-6 tahun kan masih keuntungan. Arti mumayyiz itu sudah mandiri ke anaknya lah. Sudah bisa makan seorang, pakai baju seorang, tahu nang baik nang buruk sudah kan itu mumayyiz ngarannya. Kalau belum mumayyiz kata kawa inya berniat seorang. Tapi kalau sudah mumayyiz, kuitannya kawa mengizinkan inya untuk berniat seorang. Itu dalam kitab I'anatul Talibin ada di dalamnya itulah. Nah, demikian. Tapi nang bagusnya lagi memang kuitannya juga nang maniati karena anaknya baru balik tadi masih dalam nafkah orang tuanya. Ya, kemudian kita itu kalau berfitrah itu kan ada niatnya lah. Nah, bisa aja kita berniat itu kan sekali aja, cukup berarti. Dan kada rumit juga kan, salam bahasa sambut ngarang pulang lah. Boleh aja kita misalkan kada bisa bahasa Arab, biar bahasa kita. Orang misalnya di rumah 5 ekor misalnya anak. Berarti berfitrah 2 kibini kan anak 5, 7 lah. Nah, sediakan ada 7 bungkus. Nah, kumpul kan. Lalu abahnya kan yang menyampaikan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardan alayya lillahi ta'ala. Bisa bahasa Arab. Amun misalnya kada bisa, tunggu bahasa kita gendam hati. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah daripada diriku dan daripada semua orang-orang yang wajib kutanggung nafkahnya. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, ya dah. Padahal lagi kan bini ambil situ, antar anak. Nah, itu kan sudah ada 1 kali niat cukup pacang beredan, pacang seorang dan pacang keluarga. Amanat lebih khusus lagi kan saikong sambat ngarannya lah. Nah, sarah juga kan tuh. Tapi nak tadi kan sudah ringkas 1 niat mayu pacang beredaan. Nah, itu kan caranya tadi niat zakat fitrah tadi. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita menyimpang lah. Nah, supaya ada lebihannya sedikit. Disebutkan ada seorang wali Allah Ta'ala melihat iblis bernampak kepadanya dengan menyerupai seseorang manusia. Jadi wali Allah Ta'ala ini diperlihatkan iblis, tapi iblis ini menyerupai jadi manusia. Tapi tampilan iblis ini menyedihkan. Pertama, tampilannya awaknya kurus, muhanya pucat, matanya bangkur, dan belakangnya itu patah. Nah, beri maras lah. Jadi kita kurisaan, iblisnya kurisaan dilihat oleh si tuan wali tadi. Lalu ujar si tuan wali, wahai iblis, kenapa ikam kulihat bangkur mata, menangis terus kenapa? Gara-gara orang-orang tolak berhaji dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ujar iblis. Nah, jadi orang-orang yang berhaji tiap tahun itulah namanya ikhlas kepada Allah, niatnya kan ikhlas karena Allah, maka orang itu membuat iblis menangisnya. Bangkur matanya kan kesedihan nih. Kenapa? Karena orang ini mendapatkan jalan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala kan. Nah, orang berhaji yang ikhlas karena Allah tadi. Nah, itu. Kemudian yang kedua,
Kenapa ikam jadi awak pina mangurus? Ujar iblis gara-gara kuda nang digunakan orang untuk berjuang di jalan Allah. Ya hanya menuruti kehendakku, jadi sanang benar aku, tapi dipakai macam untuk menggapai keridhaan Allah Taala kuda tadi. Lalu kuda ini kan kuciakan ya kan, mereka ringkik nih. Lalu itu iblis manangar, kada karuan rasa pekurus awaknya loh nih. Nah, adik kita ini pekurus gara-gara puasa lah. Tapi berpuasa ini bisa pembalasan lah, bergulik melangkasa kan. Nah, berapa kurangnya aku 5 kilo aja berturun aja. Aku ini 10 kilo aja berturun lah. Berpuasa karena bergulik melangkasa kan. Gara-gara kita kurang makan lah, rancak begadang. Tapi semua itu kan mudah-mudahan karena Allah. Karena kata Allah Taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu puasa itu Tuhan nya pecah tak. Artinya hamba ini kan asa kada nang apa. Jadi untingnya mempat diri puasa itu kan. Dan aku juga membalas langsung pada hamba dengan balasan yang ada terkira-kira. Nah itu ada iblis nih kurus gara-gara orang nang diisi kuda tadi kan digunakan untuk fisabilillah. Nah ini pang kayak lagi kuda lah. Nah ini kan kita mungkin kendaraan lah, mungkin lah. Nah, kendaraan itu kita pakai untuk menggapai ridha Allah Taala, maka itu akan membuat iblis jadi kurus. Nah itu. Kemudian apa? Pulang mulai ikam menjadi pucat, ini menguning awak nih. Nah, ujar iblis itu gara-gara aku melihat umat Nabi Muhammad itu mereka bertolong-tolongan dalam taat ibadat. Nah, jadi kita ini adanya panitia kan, lalu kerjasama yang baik, gitu kan, diulahkan struktur kan. Nah, aja tertib, kamu kada berstruktur kan, kada beratur dengan baik, gitu kan. Nah, ini pian ini bertolong-tolong, artinya tolong menolong dalam kebaikan. Maka itu membuat iblis menjadi pucatnya, takutannya kan karena kita tak iblis tadi. Bila umat Islam itu bersatu dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, misalnya kan itu kita mengadakan majelis taklim kan, lalu ada kerjasama yang baik antara panitia, penceramahnya, para hadirinnya, mustamiinnya kan, bagus jalan dan tertib itu kan bertolong-tolong dalam kebaikan. Ini maulah iblis menjadi kurus, menjadi pucat, muhanya kan menguning awaknya. Kemudian kenapa belakangmu ini dipatah? Terakhir, karena hamba itu dia meminta kepada Allah, ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, atau Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ketika si hamba itu minta kepada Allah, berikanlah saya atau kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata iblis mendengar itu takjub benarnya sampai belakangnya itu patah. Kenapa? Aku khawatir iblis, inya ini pintar sudah, tahu kan di mana yang penting. Kan kita ini kayak apa aja baiknya di dunia nih, yang penting apa akhirnya mana? Artinya karena kalau kita sudah dikarenakan Allah kan ibadah, ilmu ibadah, kita tetap khawatir bagaimana akhirnya kan. Tetap kita waspada kayak apa akhirnya. Orang yang maksiat, orang yang menjauhi daripada agama, sekarang ini belum tentu sampai ke mati lah. Siapa tahunya nanti bertaubat dan matinya husnul khatimah. Jadi nah ianya adalah finisnya tadi kan. Nah sehingga kita ini perlu tampolo kita diberi Tuhan minta, tampolo diberi Tuhan minta, apa kita izin untuk meminta, maka pintalah husnul khatimah. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Patuhi Allah Taala tuh, bapatu-patuh ke Allah Taala tuh, waktu ikam nyaman, kaina waktu ikam kesusahan ditungi Tuhan tuh. Waktu sehat ini nah, waktu nyaman ibadah ini nah, minta kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Karena ketika anak mati lalu diganggu oleh setan, karena ini mati-matian mengganggu kan, karena ini bila dapat kan ibunya mati suul khatimah, dapat kan saya ikut bakawan pelanggasan neraka lawannya. Jadi berhimmat tuh banyak merusak orang anak mati tadi. Nah ketika kita banyak berdoa kepada Allah, ketika kita nyaman ini minta husnul khatimah, nanti ditolong Allah Taala ketika kita kesusahan. Kada ada pertolongan lagi kecuali Allah Taala. Jadi guru semua berkisahkan ada Imam Al-Ghazali bisi murid sidin tuh anak mati sudah kan. Angak kalau nih dia jadi talqin kada penyahut la ilaha illallah kada penyahut angak para mati di sakarat sudah. Lalu ada nama laporakan ke Imam Ghazali, wahai Imam, murid pian tuh sudah angak karena meninggal dunia nih, datangiakan, tolongiakan, pian doakan dan sebagainya kan. Nah, ayo Imam Ghazali, lalu Ghazali ceritanya itu kan bajadan manuntin, betungkat sini. Nah, sini rumahnya, assalamualaikum salam. Bias din buka lawang kamar. Hanya tongkatnya berdulu kan tongkat berdulu masuk ke kamar nih. Biar tongkat masuk ke kamar, gedebakan langsung. Gedebo, barangnya ada tapi rami gedeboan.
Apa nak jadi beban nih? Nah, pinanang gigir benar kan? Nah, lalu sidin memaraki gadam murid sidin, lalu sidin tuntun dengan talqin la ilaha illallah. Langsung menyahut muridnya. Ibu menyahuti wafat dengan keadaan husnul khatimah. Tolong nih, ada si pak guruan nih, pak guru menolongi. Nah, lalu takuni orang, wahai imam, kenapa waktu pian masuk kamar nih, gede beban di kamar. Uji menggasih dia hantu, jin apa bukan setan-setan kan, mengganggu muridku nih supaya matinya kada beriman. Mengganggu nih mengacau. Jadi kan dia masuk tongkat buka dengan tongkat yang gasih dibuka ada artinya punya kada buka, catok nih tongkat yang gasih ding. Nah, tautannya. Itu kan di Quran tuh kan. Apa aja? Sebagian ayatnya lah tadzakkaru fa idahum mubsirun. Artinya orang-orang yang ahli zikir tuh ketika mereka berzikir kepada Allah fa idahum mubsirun. Maka mereka bujur-bujur kan melihat dengan keagungan Allah dan sebagainya lah tafsirnya tuh. Itu setelah dibaca tafsirnya masuk ke bawah tetap kita dalam Hasyiah As-Sawi ingatan ulun lah. Di situ ada keterangan ternyata bukan hanya manusia yang bisa kesurupan. Syaitan pun bisa kesurupan juga. Nah, jadi kita bisa kesurupan, hantu bisa kesurupan juga. Nah, syaitan mengganggu manusia, orang kesurupan, ini yang bisa kesurupan juga. Jadi kisahnya dalam kitab As-Sawi itulah ada hantu kesurupan di karatak kalapak loh nih. Kesurupan kalapak. Jadi kawanannya melihat kan kawan di kalapak. Datang seekor. Napa kawan kita aja kalapak di karatak kesurupan dia napa? Iya am jadi padahkan sudah jangan berparak lawan ahli zikir. Jangan diparaki orang ahli zikir. Inya cangkal memaraki orang ahli zikir pas kena satrum. Ya kalapak di karatak atau. Jadi orang ahli zikirnya ditakuti oleh hantu soalnya. Ada gampangan nih. Nah kayak Sayyidina Umar tuh kan, hanya hamba yangnya dibuka ada hantu loh kan. Sayyidina Umar masuk ke gang, di belakang sana ada setan, buka halayannya kan dahakon, berselisihan kan dahakonnya. Saking hebatnya Sayyidina Umar sedang berzikir kepada Allah. Makanya kita diberikan Allah Ta'ala kan melewat Rasulullah bacaan-bacaan. Baca ini pagi hari, mana? Baca ini sore hari, baca ini ketika itu kan. Itu semuanya kita disuruh berzikir. Wadkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau sejadi zikir tadi, maka kita menjadi selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu. Baik syaitan dengan tidak mengganggu lagi kan. Nah, sehingga ada di kitab Al-Imdad itu kan cetakan sekumpul Az-Zahra itu kan, kemudian kita kalau mengalahkan setiap subuh dibaca doa itu. Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran bi'uyubina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayishhum minna kama ayashtu min rahmatik wa qannithhum minna kama qannathu min 'afwik wa ba'id bainana bainaka wa baina jannatik innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami musuh yang Engkau berikan kekuasaan mengganggu kami. Musuhnya pun ada gempangan, inya melihat kan keburukan kami. Inya melihat kami, sabaratan melihat kami nih, kami kadang melihat inya. Kayak, pamun kita bakal hilang musuh melihat kita kadang melihat musuh, maulah kita menang lah. Nah, tak kalah di kita kan. Kita bakal hilang musuh melihat kita kadang melihat musuh, maulah kita menang. Betul loh nih. Nah, jadi kayak apa kuncinya? Supaya menang, kita minta tolong lawan Allah Ta'ala nang melihat lawan musuh kita, tapi musuh kita kadang melihat kepada Allah. Mana kita akhirnya kan? Kita bujur-bujur minta tolong kepada Allah lawan. Kita. Ya Allah, jadikanlah dia itu putus asa daripada kami. Sebagaimana Engkau putuskan si musuh itu daripada kasih sayangmu. Jauhkan inya daripada kami, seperti Engkau jauhkan dia daripada rahmatmu atau daripada surgamu. Ini doa, ini ceritanya biar boleh ketika dikarang oleh ulama diamalkan setiap hari. Nah, doa ini. Pada suatu hari datang orang manusia datang. Nah, pahabar nih, kasih nih. Nah, bebedah siapa ikam nih? Bebedah si orang tadi bahwa si ini adalah utusan iblis. Artinya iblis dan setan berdatang kan berkumpulan menyuruh inya supaya datang kepada si tuan guru tadi. Iblis menyuruh jadi manusia gitu kan. Nah, ini utusan dari iblis dan kawanan dan abuahnya. Nah, pagarang kasih ini pesan apabila pian hakun menjalankan atau ma'akuri yang kami pinta ini, maka kami janji pian sampai mati kada pecah diganggu oleh iblis dan semua keluarganya. Pokoknya pian seumur hidup kada pecah diganggu setan. Asalkan pian hakun mahakuni kontrak ini nah para kontraknya insiden, bagian syaratnya kan pian dari si amalan pian tuh nah
jangan dipadahkan ke orang. Mayu pian aja, biar pian hakon maka itu, maka pian sampai ke mati kada kami ganggu. Ujar si utusan tadi kan. Akhirnya siapa tadi? Si tuan guru tadi manyaki kan. Amalan mana gerang? Nah pian baca isukan bang aja di pagi pian baca masih subuh. Amalan nang Allahumma innaka sallatta itu kah? Iya itu amalannya. Itu kah? Mun tahu pada kah itu khasiatnya kan? Iblis kada mengganggu, syaitan kada mengganggu nih. Itu amalan tu kan usahakan aku kontrak laikam. Amalan tu kan aku tulis sebanyak-banyaknya, aku sebarkan kepada seluruh kaum muslimin. Di tafsir kita kan aku cetak fotokopi bagi kepada orang-orang supaya jangan diganggu iblis. Kan di imdad tu tulis amalan supaya jangan diganggu iblis. Itu amalannya lah. Mudah-mudahan dapat diamalkan lah. Setiap pagi baca amalan itu. Kenapa? Karena setan ini kan mengganggu kita, ini masuk ke dalam diri kita lewat peredaran darah. Walaupun kita puasa masih ada efeknya, karena ini waktu sebelum puasa mengganggu, lalu efeknya masih ada, lalu kita bisa terganggu dengan efek itu, lalu terganggu hal-hal yang Allah Taala murkai. Ya, inilah dapat kita sampaikan. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan dengan baik, kita semuanya selamat dunia akhirat, dan diberikan Allah Taala petunjuk dan pertolongannya untuk menggapai apa-apa yang diridainya. Jadi bagi pian yang bertakun, ya silakan. Mudah-mudahan kawan dijawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk menanyakan masalah pancasila. Jadi ini sebenarnya ada kalau tidak memang berada di penjara, nanti di penjara itu orang apa jadi orang katakan. Jadi berapa cara mengumpulkan kita? Sebenarnya tidak ada punya beres, punya duit, nah ini orang tahanan. Ini bagaimana? Langsung lah. Jadi orangnya ada misi harta juga lah. Berarti hartanya atau kawa digunakan untuk mencapai fitrah. Ya. Ini ada misi harta, berarti kau fitrah dengan hartanya naknya miliki atau cuma diamankan. Nah, jadi dihubungnya itu dulu. Nah, di Ramadan ada kesempatan kan, yang alih bertamu kan di Ramadan itu bertamu, lalu disuruh berniat meniati fitrahnya itu. Atau kayak ini mengkawal telepon kan, telepon suruh inya memberikan izin kepada nang keluarganya. Atau aku minta izin lah maniatakan fitrah ikam, jangan. Anak bagus lagi beresnya aku beri ikam beresnya, tak bisa ikam kalau ada beres semua kan, atau di luar keluarga. Aku nang menukarakan fitrahnya, tapi aku minta izin kepada ikam untuk berniat maniatakan fitrah untukmu. Ya enggak, bisa kalau di telepon kan, di telepon kan atau bertamuan ya. Bila sudah ada izin daripada orang ini, berarti kan ini sudah mentaukilkan niat. Ini sudah mewakilkan niat kita untuk berfitrah atas nama inya. Ya karena sahaja berfitrah untuk si Ano yang telah mewakilkan niatnya fitrah ini kepadaku. Fardu karena Allah Taala. Ya dong ini. Itu hanya taukil niat. Boleh gitu kan mewakilkan niat dan mewakilkan untuk membagikan atau menyuruh fitrah tadi. Ya. Wallahu muwaffiq. Masyaallah. Oh, udah dipaparkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ketika tadi kami mendengar adanya doa yang sangat bagus, kami minta tolong doa tersebut dituliskan, kemudian diperbanyak oleh kain hidayat. Nah, kemudian doa itu kan dibagikan dengan masyarakat atau jamaah masjid Al-Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita kirim mungkin lewat WA kalau saudara hidayat. Mungkin imdad doa setelah subuh. Doa itu kita bagaimana? Bila kita raya yang ada apa? Yes.
Silakan langsung udah. Silakan. Ya, selesai. Dan besok hari ini mau dibahas pulang. Ya, hari ini sekali lagi Allah, demikianlah acara kita tadi sudah selesai. Dan untuk mengambil berkahnya malam ini kita akan dulu membacakan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta اللهم أخرج من قلوبنا كل قادر للدنيا وكل محاول الخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل حقوق الواجبات علينا وعليهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Demikianlah cara selesai yang